Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi Oracle, yaitu tentang constraint, view, sequence, index, dan sinonim. Jadi saya akan membahas tentang constraint terlebih dahulu. Jadi constraint itu adalah aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel larik. Ada dua tingkat perbedaan ke tabel. Yang pertama adalah tingkat kolom dan yang kedua adalah tingkat tabel. Jadi saya akan membuat tingkat kolomnya dulu. Sintaknya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah masuk ke Gradle ini, kemudian masuk ke file tersebut. Setelah masukkan di sini kita sudah masukkan ya, teman-teman oke aja. Jadi kita tunggu saja sampai ada ya. Nanti sebentar. Jadi ini udah masuk classical view dan card view. Jadi kita harus membuat desainnya. Kita buat desain list view-nya. Jadi kita buat namanya list view. Ini kita aplikasikan tulisnya. Baik, jadi tabelnya sudah siap. Jadi di sini constraint-nya ini kan terdapat pada number yang menjadi primary key-nya. Jadi pada tingkat kolom ini merujuk pada pada satu kolom untuk menetapkan batasan atau kolomnya. Batasan lalu didefinisikan dalam pernyataan ke tabel sebagai bagian dari definisi kolom. Selanjutnya pada tingkat tabel dicantumkan secara terpisah dengan definisi kolom dalam pernyataan ke tabel. Definisi batasan level tabel. Daftar setelah semua kolom tabel didaftar setelah semua kolom tabel didefinisikan. Sintaknya ini di sampingnya. Saya mohon maaf, ternyata pada
at line 4-nya, baris 4-nya ini terjadi Kita copy paste identifier lagi. yang tidak valid. Jadi saya mohon maaf, saya kurang mengerti apa maksudnya. Jadi saya langsung aja lanjut ke penjelasan berikutnya. Jadi kita kasih nama deskripsinya, Selanjutnya deskripsi, lalu ada 5 tipe constraint, yaitu pertama adalah not null constraint, kedua unique constraint, ketiga primary key constraint, keempat foreign key, kelima check constraint. di bawah itu Yang pertama saya akan membuat seperti sintak itu. dari primary key constraint-nya. Kemudian kita kasih Selanjutnya adalah not null constraint. Not null constraint itu yaitu kolom yang dapat didefinisikan dengan constraint. Not null mensyaratkan bahwa untuk setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel, nilai harus ada untuk kolom itu. Sebagai contoh, jika kolom email dalam tabel karyawan yang dijadikan sebagai not null, setiap karyawan yang dimasukkan harus memiliki nilai di kolom email. Ketika mendefinisikan null kolom itu adalah kebiasaan untuk menggunakan akhiran nn di dalam nama constraint. Contohnya, nama constraint untuk kolom not null di tabel karyawan adalah employee underscore email underscore nn. Yang kelima adalah unique constraint, yaitu mensyaratkan sebuah nilai dalam kolom atau setiap kolom, yaitu kunci komposit atau harus unik, artinya tidak ada dua baris tabel yang dapat memiliki nilai dipikal. Materi selanjutnya adalah view, yaitu objek basis data, namun tampilannya bukan tabel nyata. View adalah representasi logis dari tabel yang ada. View tidak mengandung data sendiri. Dalam view ada inline view, disebut sebagai subquery dalam clause from. Jika kita menyisipkan subquery ke dalam clause from seperti subquery adalah nama tabel. Jadi sintaknya seperti ini. Jadi karena adapternya sudah saya buat terlebih dahulu, makanya saya tidak perlu Jadi coding ini lagi. adalah tabel dari view-nya. Nah, jadi clause from itu berisi clause select yang mengambil data dari pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery diberi alias dihilang kemudian. Bersama dengan permintaan utama untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber permintaan. From an analysis, yaitu operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Gunanya untuk jadi kita copy paste lagi. Ketika kita ingin mengembalikan 5 catatan teratas dari hasil yang diserta dan dikembalikan oleh query. Akan kita tambahkan sintaknya frequent chat-nya. Kemudian kita isi pronoun. Errornya yang mana? Kita kopikan. Mohon maaf, ternyata round namanya itu penulisannya salah. Dokumennya di situ dokumen chatnya kita ubah. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Selanjutnya contoh dari sequence. Nah, sudah semuanya. Itu ada yang error. Namanya kita kasih icon aja. Nah, udah nggak ada error lagi.
akan kita gunakan nanti. Lalu dari list ini dipanggil oleh fragment chat-nya. Jadi untuk recycle view ini ada fragment chat, tampilan listnya ada di list view seperti itu. Nah, dari sini, dari fragmentnya kita lihat di sini ada judul ikonnya dan deskripsinya. Untuk ikonnya sudah kita buat tadi. Untuk ikonnya, sequence runner. Nah, jadi ini sequence runner ID _sec ini maksudnya itu run sequence yang digunakan untuk pelari maraton yang angkanya akan bertambah 1 dimulai dari angka 1. Ini dimulai dengan angka 1. Mungkin akan ada 3.000 pelari, maka semua urutan ditetapkan jauh di atas jumlah pelarian yang diharapkan di sini ditetapkan 50.000. Nah, jadi no cycle ini yaitu mencegah nomor kembali ke 1 jika nilai 50.000 terlampaui. Jadi jika kita tampilkan sequence yang kita buat tadi, seperti ini sintaknya. Nah, di sini ada batasnya apa? Ini untuk menampilkan apa yang kita ingin tampilkan. Menggunakan for, jadi dia akan menulis sebagai judul yang ada. Judul yang telah kita buat 1, 2, 3, dan dia akan menulis sebanyak 3 kali. Tulis. Memanggil ID recycle view yang ada di fragment chat-nya. Lalu kita masuk ke custom adapter. Di custom adapter ada list view, yaitu memanggil list view yang telah keluar. Nah, jadi seperti ini. Jadi runner ID-nya itu kan dimulai dari angka 1 dengan nilai maksudnya nilai runner itu dimulai dari angka 1 sampai 50.000. Jadi kita bisa hapus sequence-nya ini dengan cara drop sequence runner. Nah, itu adalah tampilannya. ID sec. Tujuannya adalah supaya tabel ini bisa kita buat kembali suatu saat tanpa harus kita rubah sintaknya, karena tabelnya ini kan sudah kita hapus, jadi masih bisa berlaku untuk kedepannya. Selanjutnya adalah modify sequence, yaitu seperti objek database lain yang dapat urut juga dapat diubah menggunakan. Langsung saja kita buat sintaknya. Kita coba run ulang. Maaf, untuk judulnya kita kasih bold. Run ulang.
Kita lanjut aja ke Maaf, ini indeks. apa ya? Indeks yaitu Kedepannya kita objek yang ulang. dapat mempercepat tampilan baris dengan menggunakan pointer. Dapat juga dibuat secara otomatis. Ada konfir indeknya. Jadi kita langsung saja buat sintaknya. Kita coba lagi selesai semuanya. Anak kerja daw. Kita coba run lagi bersama-sama. Selanjutnya yaitu sinonim. Sinonim ada berfungsi menyederhanakan akses ke objek dengan membuat nama lain di objek. Juga dapat menuju ke tabel yang dimiliki oleh pengguna lain dan lebih mudah. Dan mempersingkat nama objek yang panjang. Kita langsung pada sintaknya. Nah, sekian dulu video dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau dari awal video tadi banyak sekali sintak yang error dan saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dan saya juga tidak paham apa saja yang errornya. Jadi mungkin banyak sekali ya kekurangan dalam video saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.